Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya, ISER, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita limpahan karunia dan nikmat yang tak terhingga. Kita senantiasa memujinya, kita senantiasa meminta pertolongan kepadanya, kita senantiasa memohon ampunan kepadanya, dan kita juga senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang manusia pun yang dapat menunjukinya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Semoga ya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di pembahasan tentang Kitabus Shiyam, ya, kitab tentang puasa yang insyaallah kita beberapa bulan, ya, istilahnya 1 bulan lebih beberapa hari, ya, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan dan menerima amal perbuatan kita, ya, karena sungguh amal yang diterima di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dan terkait pembahasan puasa yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, buah karya Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah taala, kita sampai kepada pembahasan tentang adabus siyam, ya, adab tatkala berpuasa. Dari mulai, ya, kita memulai puasa kita, ya, diawali di saat kita sahur, kemudian sampai kita bertemu dengan waktu maghrib, waktu berbuka, apa saja waktu-waktu tersebut yang hendaknya kita lakukan, ya, sebagai adab berpuasa ini, ya. Nah, dijelaskan di sini oleh penulis hafizahullah taala, beliau mengatakan, yustahabbu lis-sha'im ayyura'iya fi siyamihi al-adab at-taliyah. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga di dalam puasanya adab-adab berikut ini. Jadi ada beberapa adab yang hendaknya dijaga oleh orang yang berpuasa, ya, oleh orang yang berpuasa tatkala kita melakukan puasa, baik puasa yang wajib yang nanti kita akan lakukan di bulan Ramadan, ataupun puasa-puasa yang lainnya yang kategorinya sunnah,
ya, maka hendaknya kita menjaga adab-adab ini. Di antara adab-adab tersebut yang pertama kata beliau, ya, hafizahullah taala, yakni as-suhur, makan sahur, ya, makan sahur, ya, yang kita lakukan di waktu sahur, ya, waktu menjelang subuh, ya. An Anasin, ya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita untuk makan sahur, ya. Dan makan sahur di sini, ya, di sini yang diperintahkan, walaupun diperintahkan, ya. Dan kita tahu kaidah asal dalam perintah itu kan al-aslu fil amri lil wujub. Ya, asalnya perintah itu kan untuk menunjukkan wajib. Ya, tapi di sini, ya, sekali lagi bahwasanya sahur walaupun diperintahkan tidak masuk yang kategori hukumnya wajib. Tapi maksudnya hukumnya sunnah, sunnah. Ya, karena tadi rukunnya puasa itu kan hanya niat sama menahan diri dari pembatal puasa. Nah, sahur yang diperintahkan ini hukumnya tidak sampai wajib, hanya sekedar sunnah. Apalagi disebutkan di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inna fis sahuri barakah, karena sungguh di dalam, ya, makan sahur itu ada keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Sehingga para ulama di situ menyebutkan, ya, tidaklah sampai wajib. Hanya sekedar sunnah saja, ya, hanya sekedar sunnah saja. Ini hadis yang derajatnya sahih, ya, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta dikeluarkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai serta Imam Ibnu Majah. Ya. Jadi makan sahur di sini, dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, makan sahur di sini, ya, mencakup perbuatan makan dan juga minum. Sehingga misalnya barangkali seorang dia makan saja itu sudah, ya, terpenuhi, ya, dia mendapatkan sunnah, mendapatkan keberkahan. Atau seorang hanya minum saja itu juga termasuk sudah terpenuhi, ya, perbuatan makan sahurnya, ya. Tapi hanya sekedar minum tadi, ya, minum saja. Apalagi yang menggabungkan antara makan dan minum, ya, makan dan minum, maka lebih lengkap lagi tentunya dan lebih menolong dia untuk bisa kuat, ya, berpuasa. Karena ketika seorang, ya, asupannya terpenuhi, maka insya Allah dengan hal tersebut akan membuat dia kuat, ya, fisiknya berpuasa selama, ya, mungkin 12 atau 13 jam, ya, kalau di negara kita, ya. Karena puasa ini kan patokannya adalah terbit fajar sampai terbenam matahari, yang kadang-kadang antara satu negara dengan negara yang lain tuh berbeda-beda. Ya. Ada yang, ya, harinya itu mencapai 16 jam, bahkan ada yang sampai 21 jam. Ya, 21 jam. Siangnya itu sampai 21 jam. Ada yang siangnya hanya sekedar 3 jam atau bahkan lebih, apa namanya, kurang lagi, ya, kurang dari 3 jam, ya. Ya, ini kalau yang terjadi di negara-negara yang berada di daerah kutub, ya. Di daerah kutub itu, ya, tergantung posisi mataharinya ada di kutub utara atau di kutub selatan, ya. Kalau di kutub utara berarti orang-orang yang tinggal di kutub utara di situ siangnya itu mencapai 21 jam atau lebih, ya, kisarannya itu. Malamnya hanya sebentar. Jadi puasanya lama banget, ya. Sebaliknya yang di kutub selatan, karena mataharinya di kutub utara, maka mereka puasanya hanya sekitar 3 jam saja atau kurang lebih, ya, sesuai dengan waktu terbit fajar dan waktu terbenam matahari, ya. Jadi, ya, tergantung posisi matahari kalau yang orang-orang tinggal di daerah kutub. Kalau yang stabil itu kita yang daerah khatulistiwa, ya. Khatulistiwa itu normal, ya. Musim apapun, ya, kisarannya tetap paling 13 jam kurang lebih, ya. 12 sampai 13 jam. Ya, kita mengalami waktu puasa, ya, waktu puasa. Baik. Dan terkait tentang perbuatan sahur ini yang tadi kita sebutkan, bisa makan, bisa minum, ya. Minum saja itu sudah termasuk sahur, ya. Sehingga barangkali kalau kita
bangun, ya kayaknya kok mepet, kalau mau makan kayaknya nggak cukup, cukup minum saja misalnya, agar kita mendapatkan keberkahan dari sahur yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak masalah. Syekh di sini menjelaskan wa yatahaqqaqus sahuru walau bijur'ati ma'in, ya. Dan sahur ini terwujud walaupun hanya menegak satu tegukan air, ya. Jadi walaupun cuma minum satu tegukan air, ya, satu gelegan, ya, sudah, ya, dia itu sudah melakukan perbuatan sahur yang mana insyaallah dia mendapatkan keberkahan dari makan sahur, ya, makan sahur walaupun dia tidak makan makanan nasi ataupun roti ataupun yang semisalnya, hanya dengan minum air saja, ya, hanya dengan minum air saja dia sudah melakukan perbuatan sahur. Hal ini, ya, didasari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di hadisi Abdullah bin Amr, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijur'ati ma'in, ya. Makan sahurlah kalian, ya, istilahnya melakukan perbuatan sahur, ya, walau hanya dengan meneguk satu tegukan air, ya. Satu tegukan air. Nah, ini sudah terhitung makan sahur dan dia mendapatkan pahala sahurnya. Ya, dan itu menambah, ya, pundi-pundi pahala puasanya, ya, menambah banyak pahala karena perbuatan sahur itu termasuk bagian dari ibadah puasa, ya. Sehingga kalau dia melakukan maka akan bertambah pahala, kalau dia meninggalkannya maka dia akan kurang pahalanya, ya, kurang pahalanya. Nah, ini walaupun dengan setegukan air, ya, syukur-syukur, ya, bisa lebih, ya, ketika waktunya cukup kita bisa dengan makan, ya, makanan-makanan yang memang menjadi makanan kita, ya, makanan pokok kita, ya, karena makanan pokok setiap negara kan berbeda-beda, ya. Walaupun sekarang hampir rata, ya, umumnya kalau enggak roti, ya, nasi, ya. Nasi ini hampir merata di seluruh dunia sekarang, kalau enggak roti, ya, nasi yang jadi makanan pokok, ya. Hanya segelintir wilayah yang memang kadang-kadang mereka enggak punya padi, enggak punya gandum, ya, mereka makannya umbi-umbian, ya. Seperti orang-orang yang tinggalnya di pedalaman, ya, mereka tidak memakan padi-padian ataupun, ya, gandum, sesuai dengan, ya, makanan pokok di tempat tersebut. Taib. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait makan sahur ini, waktu yang paling utama adalah mendekati waktu subuh. Sehingga keliru orang yang makan sahurnya itu masih lama dari waktu subuh. Ya, semisal orang yang makan sahur jam 2, apalagi jam 1, ya. Di negara kita masyarakatnya punya, ya, sedikit tradisi yang tidak pas, ya, yang dilakukan oleh anak-anak mudanya, yang mana mereka biasanya tuh bergadang, ya, bergadang sampai tengah malam. Kalau sudah tengah malam mereka keliling, ya, istilahnya ronda membangunkan orang-orang untuk, ya, istilahnya menyiapkan makan sahur dan untuk makan sahur, ya. Dan namanya dibangunkan seperti itu kan kebanyakan orang itu akan bangun dan makan ketika itu, ya, makan di waktu malam, istilahnya sekitar jam 1, jam 2, jam 3 biasanya. Ini kan masih lama dari waktu sahur, ya. Dan ini tidak tepat, ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya ini tidak termasuk makan sahur karena belum masuk waktu sahur, ya. Belum masuk waktu sahur. Ada yang menganggapnya ini tidak termasuk perbuatan makan sahur. Walaupun sekali lagi yang penting, ya, dia niat dan ketika siang hari dia menahan diri dari pembatal puasa, insyaallah puasanya sah. Hanya saja dia tidak mendapati pahala sahur karena makan sebelum waktunya, makan sahur sebelum waktunya. Sehingga waktu makan sahur itu kapan sih? Ya, waktu makan sahur yang mendekati, ya, waktu subuh. Disebutkan di sini penjelasan terkait tentang hal tersebut, tentang waktunya, ya. Wa yustahabbu ta'khiruh, disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Ya, artinya ketika makan sahur itu hendaknya mendekati waktu subuh, ya. Disebutkan sebuah riwayat di sini an Anasin, ya, dari sahabat Anas, ya, radhiyallahu an Zaid bin Sabit, dari sahabat Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan, tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini waktu itu bareng makan sahur dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila shalah, lalu beliau bangkit berdiri untuk mengerjakan salat, yakni maksudnya salat subuh ya, makan sahur ya, kemudian setelah selesai beliau bangkit untuk mengerjakan salat subuh ya, bangkit untuk mengerjakan salat subuh. Kemudian dikatakan ya, qultu ya, aku bertanya, yakni Anas ya, kam kana bainal adzani was sahur, berapa jarak antara waktu azan dan waktu sahur? Jadi Nabi makan sahur itu dengan azan itu jaraknya berapa waktunya? Ya. Karena di waktu tersebut nggak ada jam, maka dengan istilahnya perkiraan perbuatan di sini disebutkan ya oleh Zaid bin Sabit, di mana beliau mengatakan bahwasanya waktu sahurnya Nabi SAW dengan azan, kata beliau, qadra khamsina ayah ya. Seperti waktu membaca 50 ayat ya. Jadi membaca 50 ayat ya. Ini kisaran antara seperempat jam sampai setengah jam ya. Seperempat jam sampai setengah jam ya. Karena kan ayat kan ada yang panjang ada yang pendek. Tapi kisarannya itu qadra khamsina ayah, kisaran 50 ayat ya, 50 ayat yang dibaca. Ya, kalau 50 ayat yang pendek-pendek ya cepat ya. Cepat istilahnya. Tapi yang pertengahan di sini ya. Pertengahan ya, kadar 50 ayat. Itu waktu membacanya. Ya tadi para ulama biasanya memperkirakan antara 15 menitan atau setengah jam sebelum waktu subuh. Ya. Ya karena memang sahurnya Nabi SAW dan orang-orang terdahulu kan sederhana ya, nggak repot seperti kita yang nyiapin macam-macam masakan segala harus dihangatkan terlebih dahulu. Kalau Nabi kan simple ya, makan roti, minum, atau makan kurma, minum, selesai ya. Sehingga mudah. Kalau di negara kita punya ya tipikal makanan yang kadang-kadang merepotkan ya. Ya, harus dihangatkan terlebih dahulu, dimasak lagi ya, disiapkan ya, sehingga kadang-kadang butuh waktu yang lebih. Ya paling amannya adalah setengah jam sebelum waktu subuh. Ya, mentok-mentoknya ya 1 jam sebelum waktu subuh. Jangan yang terlalu lama ya. Terlalu lama ya, misalnya sampai 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya ya. Apalagi kalau dimulai dari tengah malam, jam 1 malam sudah makan sahur ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ya tadi kita sebutkan, misalnya mereka ya bergadang sampai kemudian ronda. Sebelum tidur kan biasanya mereka makan terlebih dahulu ya, makan baru mereka tidur ya. Sampai kadang-kadang malah mereka bablas salat subuhnya ya. Ya ini termasuk dampak negatif atau efek buruk dari orang yang ya bergadang terlalu malam, akhirnya dia ya malah ketinggalan salat subuh. Ya kecuali orang yang memang terbiasa bergadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika subuh, sahur pun mereka akan kuat ya, akan kuat karena biasanya mereka tuh tidurnya hanya sebentar saja. Ya, hanya sekedar menghilangkan lelah, tapi mereka kemudian terjaga lagi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau orang yang enggak punya kebiasaan seperti itu, lalu pas bulan Ramadan ya bergadang, setelah itu ronda, itu biasanya bablas ya. Makanya ya kita nasihatkan ya agar adat seperti itu tidak perlu dilestarikan, tidak perlu diteruskan ya, karena punya dampak yang buruk ya, tadi seperti halnya kita bisa ketinggalan salat subuh, dan juga tadi kita sahurnya terlalu awal ya, terlalu awal ya, dan sebagian ulama menjelaskan bisa jadi ini tidak terkategori sebagai makan sahur. Demikian pula ya, karena terlalu awal bisa jadi ketika pagi hari ya, sudah keroncongan perutnya ya, sehingga dikhawatirkan orang tersebut bisa nggak kuat puasa, akhirnya batal ya. Apalagi kalau orang-orang yang memang imannya masih lemah ya, ketika tidak ada yang melihat ya, maka sembunyi-sembunyi dia lalu makan atau minum ya. Ini dikhawatirkan seperti itu karena makannya terlalu awal ya, terlalu awal. Jam 1 malam sudah makan ya, giliran bangun misalnya dia habis misalnya salat subuh lah, setelah salat subuh tidur lagi misalnya, bangun-bangun jam 7 biasanya sudah
keroncongan, sudah kelaparan. Ini termasuk ya efek buruk dari orang yang makan sahur terlalu awal. Sehingga sunnahnya itu diakhirkan. Ya, tadi kadarnya adalah membaca 50 ayat. Ini hadis yang derajatnya sahih muttafaqun alaih. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sehingga batas kita akhir makan sahur itu adalah waktu salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur kemudian bangkit untuk salat, ya, bangkit untuk salat. Dijelaskan di sini oleh Syekh Hafizahullah taala, wa idza sami'al adana wa ta'amuhu wa syarabuhu fi yadihi falahu an ya'kul aw yashrab. Ketika dikumandangkan azan, sedangkan makanan atau minuman masih di tangannya, maka silakan dia makan atau minum. Artinya menuntaskan hajatnya, menyelesaikan apa yang ada di depannya. Itu boleh hukumnya. Walaupun sebenarnya batas. Akhirnya kan kalau azan, ya, azan masuk waktu subuh, artinya itu sudah masuk waktu kita menahan diri, ya. Tapi ketika pas itu kok qadarullah kita masih ya memegang makanan, kita masih memegang minuman di tangan kita, ya, artinya walaupun ya di wadah atau di apa, ya, ini kita boleh untuk menyelesaikan hajat kita di situ, menyelesaikan hajat kita di situ. Insya Allah itu tidak masalah, ya, puasanya terhitung sah. Apa dalilnya? Di sini disebutkan dalilnya oleh Syekh Hafizahullah taala, dibawakan sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan suara azan, pasti waktu dia makan sahur, ya. Kok dengar azan, ya, di sini, ya. Wal ina'u ala yadih, tapi ya wadah makanan, piring masih dipegang di tangannya, ya. Fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka jangan letakkan piring tersebut, ya, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Jadi ketika pas masih sahur, ya, kiranya masih ada waktu, kok dulu lagi tengah-tengah makan kok azan, dia boleh menghabiskan makanan yang ada, ya, di hadapan dia, yang ada di piring yang dia pegang, diselesaikan, ya. Baru kalau selesai dia, ya, melanjutkan puasa. Tapi tentunya keadaan seperti ini kan bukan keadaan yang selalu dilakukan setiap hari, bukan. Ini namanya ya keadaan istilahnya yang ya bisa jadi insidental, ya. Memang kadang-kadang perkiraannya, namanya orang kadang-kadang perkiraannya kurang tepat, ya. Apalagi barangkali ketika itu jamnya mati, ya, HP-nya juga lowbat, nggak bisa lihat jam, nggak bisa lihat jadwal. Ini sudah waktu subuh apa belum, ya? Tapi kayaknya sih belum. Giliran makan qadarullah kok pas adzan. Itu kondisi-kondisi seperti itu. Seperti zaman dahulu kan nggak ada jam, ya, mengandalkan istilahnya panca indera mereka untuk melihat, ya, misalnya terbitnya fajar, ya, kemudian pendengaran mereka untuk mendengarkan muadzin yang adzan. Nah, di sini ketika itu masih posisi makan, diperbolehkan untuk menghabiskan makanannya, ya. Walaupun, ya, para ulama di zaman sekarang ada mereka yang menetapkan tentang waktu imsak, ya, waktu imsak. Tapi sekali lagi, para ulama ketika menetapkan waktu imsak itu bukan sebagai batasan haramnya makan lagi. Sehingga keliru orang-orang yang mereka berpendapat kalau sudah imsak sudah nggak boleh makan lagi istilahnya. Padahal yang menjadi batas itu adalah waktu salat subuh adzan. Sehingga kalau imsak itu masih boleh. Karena para ulama ketika membahas tentang waktu imsak, mereka itu hanya menganggapnya sebagai untuk kehati-hatian. Dan waktu imsak kan biasanya kan 10 menit, ya. 10 menit sebelum azan, ya. Itu hanya untuk, ya, sekedar alarm bahwasanya sebentar lagi mau waktu subuh, ya, waktu subuh. Tidak masalah waktu imsak kalau kita hanya meyakini sebagai untuk alarm tadi, sebagai pengingat. Tapi kalau sebagai pembatas, ya, yang dimana kalau sudah bunyi ngung tidak boleh makan, ini termasuk kekeliruan di dalam syariat, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hadis tentang, ya, bolehnya kita makan ketika berkumandang adzan masih pegang piring, kita menyelesaikan makan kita. Ini hadisnya derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam, ya,
Al-Baihaqi Al-Hakim ya, Al-Hakim. Baik. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini tentang makan sahur ya. Makan sahur tadi yang bisa kita lakukan walau hanya dengan minum, dan yakinlah ya khafillah rahimana rahimakumullah bahwasanya makan sahur itu ada keberkahan ya, dan waktunya makan sahur itu adalah menjelang subuh ya, mendekati waktu subuh. Ya, jangan kita makan itu terlalu malam karena bisa berefek nanti ya, kita tidak kuat puasanya ya, pagi-pagi sudah kelaparan, apalagi di situ ya bisa jadi kita tidak mendapati waktu sahur dan tidak mendapatkan keberkahan dari makan sahur kita. Itu yang pertama. Kemudian adab yang kedua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang hendaknya kita lakukan tatkala kita puasa, kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, al-kaffu 'anil laghwi war rafasi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum. Menahan diri dari perbuatan laghwu ya, perbuatan yang sia-sia, dan juga ar-rafas, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya yang bisa mengurangi ya, pahala puasa. Pahala puasa. Jadi hendaknya kita menahan lisan kita dan juga menahan anggota badan kita. Ya, menahan lisan dari mengatakan perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, ya, apalagi yang sampai mengandung ya unsur ya mengadu domba, namimah, atau barangkali ghibah ya, maka hendaknya kita tahan lisan kita jangan sampai melakukannya, apalagi kedustaan juga ya. Demikian pula anggota badan kita hendaknya kita tahan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tapi hendaknya kita maksimalkan anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya kita mungkin capek ataupun berat, maka paling tidak kita beramal dengan dua bibir kita, lisan kita, ya, yang insya Allah tidak butuh banyak tenaga untuk kita melakukannya. Ya, basahi lisan kita dengan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita puasa. Kalau misalnya tangan kita, kaki kita tenaganya capek, lemas ya, apalagi kalau sudah zuhur ke atas gitu kan. Kadang-kadang sudah lemah ya. Maka tidak masalah kita dengan ya menggunakan zikir lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah itu akan menambah pundi-pundi pahala daripada kita malah menggunakannya untuk berkata-kata kotor ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait tentang ya hal ini ya, hendaknya kita menahan diri ya, baik anggota tubuh kita ataupun lisan kita, karena itu bisa mengurangi ya pahala puasa, bahkan bisa jadi menjadikan hilangnya pahala puasa secara keseluruhan. Walaupun puasanya sah tapi pahalanya kosong. Ini gara-gara ucapan dan gara-gara perbuatan yang sia-sia. Ya. Disebutkan dalilnya di sini oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yauma shaumi ahadikum," apabila ya, kalian berada di hari puasa kalian ya, fala yarfus, maka janganlah kalian berkata kotor ya. Wala yaskhab, demikian pula jangan ya melakukan ya istilahnya ribut-ribut ya, perkataan yang ya istilahnya bikin gaduh, bikin rame, pertikaian, cekcok satu dengan yang lainnya. Wala yajhal, demikian pula jangan melakukan perkataan-perkataan yang ya isinya kebodohan di situ ya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Apabila ya ada salah seorang yang mencela kalian ya, atau memusuhi kalian ya, ngajak berperang, ngajak bertikai, berkelahi, bermusuhan ya, falyaqul, maka katakanlah inni shaim, sungguh aku puasa ya, sungguh aku puasa. Ini yang harus dilakukan oleh kita, menahan lisan diri dan anggota badan kita dari melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dosa yang malah bisa mengurangi pahala puasa kita ya. Kita hendaknya bersabar, menahan diri. Dan kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak, maka cukup kita mengatakan inni shaim. Yang mana ikhwafillah rahimani rahimakumullah, perkataan ini shaim itu mengandung ya dua hal.
Yang pertama adalah ya pengingat untuk diri orang yang berpuasa. Maksudnya dia adalah orang yang berpuasa, sehingga hendaknya dia betul-betul ya berusaha untuk menahan diri. Ya. Karena kalau dia ikut-ikutan, ya, sampai berkata kasar, apalagi ya berkelahi, bermusuhan, itu akan mengurangi pahalanya. Demikian pula pengingat untuk orang yang ya mengejeknya, mencelanya, memusuhinya, mengajak dia berantem, itu sebagai nasihat pula ya. Oh, dia sedang puasa, berarti istilahnya ya ini pun nasihat bagi kita yang barangkali memusuhinya, ya melakukan perbuatan yang tidak baik terhadapnya untuk berhenti, ya untuk berhenti. Ini makna inni shaim. Ya, dan hadis ini ya derajatnya ya, sahih ya. Kemudian ya ikhwafillah rahimana wa rahimakumullah, dari sahabat Abu Hurairah pula beliau mengatakan ya, terkait tentang permasalahan ya ucapan ya, yang tidak baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur ya, wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah bi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Artinya puasanya dia itu sia-sia belaka. Ketika seseorang berpuasa tapi perkataannya dusta, perbuatannya dusta. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut ya tatkala kita berpuasa. Jangan sampai ya kita lelah letih menahan diri ya dari rasa haus dan juga rasa lapar, kemudian ternyata kita tidak mendapatkan pahala apa-apa gara-gara ya perbuatan yang sepele barangkali kita lakukan, kedustaan ataupun ucapan yang kotor, ucapan yang kasar ya. Ini hadis yang derajatnya sahih pula dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud serta Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Ya, ini perbuatan kedua, adab yang kedua yang hendaknya kita lakukan, tahan ya dari perbuatan yang sia-sia apalagi yang mengandung dosa. Kemudian yang berikutnya, hafizah rahimani rahimakumullah, yang ketiga dari adab ya, berpuasa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan di sini al-judu wa mudarasatul Quran. Dermawan dan juga rajin tadarrus Al-Qur'an. Ya. Rajin tadarus Al-Quran ya. Istilahnya kita membaca dan memahami ya, merenungi, memahami isi Al-Quran ya. Ini yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa ya. Membaca dan memahami isi Al-Quran ya. Jadi dermawan ya, dermawan adalah ya, sikap suka berbagi kepada orang yang lain, terlebih lagi orang yang memang membutuhkan ya. Dan kedermawanan ini bisa berubah dengan harta benda ataupun dengan amal perbuatan kita. Ya, cuman biasanya ya kedermawanan ini dikaitkan dengan harta benda, ya harta benda. Sikap dermawan dan juga tadarus Al-Quran ini hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Ya tatkala dia berpuasa di masa puasanya, ya. Tatkala di ya pagi hari pada subuh ataupun ya siang ataupun sore ya di waktu-waktu puasanya hendaknya dia lakukan, karena disitulah dia mendapatkan pahala. Berbeda kalau dia melakukannya di luar waktu puasa ya, semisal setelah maghrib, walaupun di situ dianjurkan dia perbanyak baca juga Al-Quran, tapi ketika bacanya di waktu puasa itu berbeda pahalanya dibandingkan dia membacanya itu di luar waktu puasa ya, waktu puasa. Tapi kalau waktu Ramadan memang waktu yang secara khusus diberkahi, 1 bulan itu kan syahrul mubarak ya, sehingga paginya, siangnya, malamnya itu kita dianjurkan untuk membaca. Nah, terkait tentang kedermawanan dan membaca ini, yang membaca Al-Quran, mempelajarinya di sini, hafizah rahimahullah rahimakumullah, disebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Artinya beliau itu paling senang berbuat kebaikan, berbagi kepada orang lain.
Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan waktu paling dermawannya beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dermawan itu di waktu bulan Ramadan. Di waktu bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan adalah Jibril alaihi salam, ya, malaikat yang paling mulia, ya, yang membawakan wahyu, itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Ya, hatta yansalikha, sampai akhir bulan Ramadan. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir, ya, malaikat Jibril itu selalu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca Al-Qur'an kepada malaikat Jibril alaihi salam. Artinya, ya, dicek, ya, Al-Qur'annya, ya, dibacakan secara utuh lengkap, ya, istilahnya, ya, ditadaruskan kepada malaikat Jibril yang menyimak. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan apabila Jibril menemui, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi manusia yang paling dermawan terhadap kebaikan, lebih, ya, daripada angin yang mengalir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengerjakan kebaikan, berbagi kebaikan, melebihi angin yang mengalir lebih cepat. Itu saking banyaknya beliau berbuat kebaikan, ya. Dan tadi kebaikannya baik berupa harta benda maupun dengan amal perbuatan, ya, amal perbuatan. Makanya kedermawanan atau sikap, ya, sedekah ini kita berbagi bisa berupa dengan harta, bisa berupa dengan amal perbuatan kebaikan. Kita menolong orang lain itu termasuk sedekah, ya, karena memang sedekah itu pintunya banyak. Sedekah pintunya banyak, tidak terbatas pada harta benda, tapi zikir-zikir pun sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran itu juga bagian dari sedekah, ya. Sedekah pintunya sangat banyak, ya. Bahkan, ya, seseorang menggauli istrinya itu juga termasuk bagian dari sedekah. Ketika memang seorang meniatkan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait tentang, ya, kedermawanan dan juga, ya, tadarus Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril, ya. Jadi dibacakan Al-Qur'an tersebut, ya, dan para ulama di sini mereka lebih menganjurkan, ya, antara membaca Al-Qur'an dengan memahami secara utuh, ya, sebagaimana, nah, kalau kita kan orang baca kadang-kadang nggak langsung paham, ya. Berbeda dengan ulama-ulama dahulu yang baca itu langsung paham, ngerti maksudnya. Dan terkait membaca Al-Quran kan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi bahwasanya paling banternya hatam itu maksimalnya adalah 3 hari. Ya. Istilahnya kalau kurang dari 3 hari itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang kalau kurang dari 3 hari itu nggak memahami Al-Quran, bacanya tuh hanya sekedar baca, ya, istilahnya lewat tok, ya. Tapi baca yang dianjurkan adalah baca yang sekaligus bisa memahami. Ya, jadi hendaknya ketika kita membaca Al-Quran itu berusaha untuk memahami, ya. Ya, kalau kita tidak paham bahasa Arab, bisa kita sandingkan dengan kita melihat terjemahannya, ya. Membaca Al-Quran yang terjemahan, sehingga baca ayat kita bisa sambil melihat terjemahannya, mengetahui istilahnya kandungan, ya, ayatnya. Itu membaca yang istilahnya paling bagus di situ istilahnya. Walaupun, ya, ketika kita memang kesulitan, ya, maka hanya sekedar dengan membaca saja tanpa memahami, insyaallah ini kita akan mendapatkan pahala. Karena memang, ya, pahala membaca Al-Quran itu hitungannya huruf per huruf istilahnya. Seseorang baca 1 huruf itu mendapatkan 10 pahala kebaikan. Sehingga banyak-banyak pun tidak masalah, tapi lebih utama lagi kalau kita sertai dengan pemahaman, kita mengetahui artinya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini terkait tentang kedermawanan dan juga membaca Al-Quran tatkala kita berpuasa. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang keempat,
disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan ta'jilul fitri, adab yang hendaknya kita lakukan pula tatkala kita puasa adalah menyegerakan berbuka puasa, ya, menyegerakan berbuka puasa. Tapi khafillah rahimani wa rahimakumullah, jangan kita fahami menyegerakan berbuka puasa ini artinya kita mengakhirkan salat maghrib, bukan. Ya. Dijelaskan di sini oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa ta'jilul fitri la yalzamu minhu ta'khiru salatil maghrib. Mendahulukan berbuka puasa tidak melazimkan harus mengakhirkan waktu salat maghrib. Ya, ini kadang-kadang yang disalahpahami, apalagi kalau orang-orang yang mengadakan bubur-bubur ya, wis makan-makan dulu, ya santai ngobrol, bahkan ada yang ya ditambah dengan rokok dulu istilahnya ya, waliyatubillah. Baru kemudian sholat maghrib ketika menjelang waktu sholat isya. Ini sesuatu yang tidak tepat. Ya. Mendahulukan berbuka puasa di sini, ya, itu tidak melazimkan kita akhirnya mengakhirkan waktu sholat maghrib. Ya. Dan kita dapati ya, waliyatubillah, ya, kalau di kampung-kampung, ya, mereka tuh kalau buka waktu puasa maghrib itu malah sepi biasanya. Karena pada buka di rumah, makan, dan sholatnya juga di rumah, nggak sholat di masjid. Ini kekeliruan juga, ya, tidak tepat. Ya, tapi hendaknya tetap sholat jamaah ya tetap dijaga. Ya, buka puasanya kita dahulukan. Bagaimana hal tersebut bisa kita lakukan? Di sini dijelaskan ya oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa inna ma yatahaqqaqul fitru bi an ya'kula ma tayassara lahu mimma huwa mazkurun fil hadisil ati. Ya. Dan ya, berbuka puasa itu bisa ya, dianggap berbuka puasa dengan sesuatu yang mudah, ya, dia bisa melakukannya. Ya. Buka puasa tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis yang akan datang berikut ini. Ya. Summa yusallil maghrib, setelah melakukan buka puasa yang ringan, dia mengerjakan salat maghrib. Summa yarji ila ahlihi fayakul mimma razaqahullah. Kalau sudah salat maghrib berjamaah, dia pulang ke keluarganya, baru makan bersama keluarganya dari apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makannya simple, ringan. Ya. Makan buka puasa yang kita awalkan itu dengan sesuatu yang ringan dulu. Jadi istilahnya kalau kita bahasa kita ya, makan ringan, salat maghrib, baru makan berat. Itu urutannya. Sehingga waktu salat maghrib itu tetap dilakukan di awal waktunya, tidak ditunda-tunda, apalagi mengerjakannya sampai mendekati waktu salat isya, waliyadzubillah. Ini hendaknya dihindari. Ya. Dan bagaimana Nabi SAW makan yang sederhana ketika berbuka puasa, ketika menyegerakan berbuka puasa tersebut, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa kurma rutab, ya, sebelum beliau salat. Jadi hanya makan kurma, ya. Hanya saja kurmanya jenis kurma rutab, ya, kurma yang masih basah, yang masih warnanya kuning, ya, rasanya ada asam manisnya, ya. Tapi kalau kita kan jarang mendapati, ya. Jarang mendapati karena kurma itu kan bukan tanaman asli negara kita. Ya, kalau kita mau dapat ya mungkin ya istilahnya ya paling josnya mungkin kurma sukari yang masih ada basah-basahnya, ya. Masih ada basah-basahnya. Tapi kalau kurma rutab itu masih keras-keras, ya istilahnya. Masih rasanya seger dan ada asamnya, ada manisnya, itu kurma rutab, ya. Yang ya kita bisa mendapatkannya dengan mudah kalau kita tinggalnya di Timur Tengah, atau pas kalau puasa kita umroh, ya, program di sana umroh di situ mudah sekali, mungkin setiap hari kita makan rutab, ya, makan rutab. Fa illam takun rutabatin fa'ala tamarat, ya, kalau enggak ada rutab boleh kita makan kurma, ya, kurma yang sudah ya matang kering, ya, yang dominannya rasanya adalah manis, ya, boleh itu, ya. Fa in lam takun hasyawatin minal ma', kalau enggak ada rutab, enggak ada kurma, beliau cuma minum air saja, ya, minum beberapa teguk air lalu salat, setelah salat baru beliau makan. Ya, alhamdulillah kita
Di negara kita sekarang ini walaupun kurma bukan tanaman khas negara kita, tapi kita mudah mendapatkannya kalau pas bulan puasa ya. Sekarang aja sudah mungkin banyak ya istilahnya ya datang ya orang-orang yang jualan kurma itu sudah mulai nyetok ya untuk ya, istilahnya dijual ya ketika bulan puasa ya, karena biasanya akan semakin laris ketika di situ bulan puasa banyak yang membutuhkan ya. Tapi ini maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan tadi ya, buka puasa cuma makan kurma. Anggaplah kalau nggak ada ya barangkali adatnya kita makan gorengan, makan roti, makan kolak atau apa yang istilahnya ringan ya. Kita makan itu selesai ya langsung kita ikut salat berjamaah ya, tidak menunda-nundanya ya, tidak menunda-nundanya. Baru setelah salat jamaah kita makan besar yang mungkin adatnya kita makan nasi dengan lauk pauknya yang ya, banyak macamnya, tidak masalah, tapi tetap hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak boleh makan berlebihan ya. Kulu washrabu wala tusrifu ya, makanlah minumlah tapi jangan berlebihan ya. Innallaha la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya. Baik. Ya, jadi kita mendahulukan ya, berbuka puasa karena ketika mendahulukan puasa di situ kita akan dilimpahi dengan kebaikan, dilimpahi dengan keberkahan ya. Ikhwafillah rahimanurrahimakumullah. Terkait hal ini disebutkan hadis Nabi SAW yang berbunyi la yazalun nas bi khair, manusia senantiasa berada di atas kebaikan ma'ajjalul fitra, selama mereka mendahulukan buka puasa. Jadi mendahulukan puasa itu kita mendapat kebaikan, tapi tadi syaratnya jangan sampai akhirnya menjadikan salat maghrib itu diakhirkan terlantar. Masuk waktu salat Isya? Azan? Baik, kita jeda dulu untuk azan. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Jadi buka puasa bersama itu sesuatu yang hukumnya boleh-boleh saja, tapi hendaknya diperhatikan jangan sampai buka puasa bersama ya, menjadikan salat maghrib itu diakhirkan ya. Jangan sampai buka puasa bersama itu menjadikan salat maghrib diakhirkan.
Alhamdulillah kalau ya orang yang buka bersamanya biasanya habis kajian, insyaallah tidak mungkin ya. Karena biasanya ya buka puasa sederhana, lalu sholat, baru makan besarnya itu setelah sholat maghrib. Ya, alhamdulillah ya. Yang seperti ini yang pas ya. Atau barangkali tidak makan di masjid ya makannya di rumah masing-masing ya istilahnya. Tidak masalah ya di situ. Ya lebih bagus lagi karena bisa ya lebih mengakrabkan sesama keluarga antara orang tua dengan anak, dengan istri ya. Itu bisa semakin erat ya kalau kita makan bersama ya di situ ya. Ya, sehingga ya kalau yang mengadakan buka puasa bersama kami nasihatkan agar ya hendaknya tetap dijaga salat maghrib di awal waktu ya. Sehingga ya untuk simpelnya tadi seperti yang disampaikan dalam hadis ya makan sekedar pembatal puasa ya. Kalau ada kurma-kurma ya, kalau nggak ada cuman minum. Kalau misalnya ada jajan ya silakan makan-makan jajan ya. Yang istilahnya bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kalau sudah ya, makan pembuka puasa ya dilanjutkan dengan istilahnya ya salat maghrib ya, baru setelah salat maghrib makan besar ya, makan besar ya, gampang sebenarnya ya. Alhamdulillah ya kita dulu waktu ya kerja sama seseorang ya, terus dia mengundang karyawannya untuk buka puasa bersama ya, tinggal komitmen kita saja ya, insyaallah mudah sebenarnya, tinggal komitmen ya, kita istilahnya betul-betul menjaga ya salat maghrib agar jangan sampai diakhirkan ya, kita makan biasa dulu karena biasanya kalau makan besar tuh lama ya, apalagi makan disertai dengan ngobrol itu lama ya, nggak cukup setengah jam biasanya makan. Sehingga kadang-kadang orang kalau yang tidak mendahulukan, nggak menganggap penting salat maghrib di awal waktu, biasanya mereka nanti ketika mengerjakan salat maghrib itu sudah mendekati waktu salat isya, seringnya seperti itu. Dan ini termasuk perbuatan ya, mengakhirkan waktu salat. Walaupun salatnya sah, walaupun salatnya diterima, tapi tentunya dia kehilangan pahala yang banyak. Ya, waliyadzubillah. Maka hendaknya dia ya, tidak melakukan hal tersebut, tapi mendahulukan salat maghribnya, baru kemudian dia makan ya, besarnya setelah salat maghrib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya, khafila rahimani wa rahimakumullah, adab yang hendaknya dilakukan pula oleh orang-orang yang berpuasa ya, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan ad-du'a'u indal fitri bima jaa'a fi hadzal hadis. Berdoa tatkala berpuasa dengan doa yang datang ya di dalam hadis berikut ini ya. Disebutkan di sini riwayatnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya ya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insyaallah. Doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbuka puasa, bukan doa-doa yang lain ya, bukan doa-doa yang lain yang sahih riwayatnya di sini ya, derajatnya disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwasanya derajat doa ini hasan ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ya, ya, yang berbunyi dhahabatu ma'u abtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Tapi khafila rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, waktu membaca doa ini itu bukan pas mau buka puasa ya, pas mau makan atau minum, bukan. Pas mau makan dan minum ya bacanya tetap seperti biasa, bismillah ya, bismillah. Itu yang dibaca. Lalu kapan membaca doa ini? Membaca doa ini kalau tadi sudah minum, sudah makan ya, yang sekedar tadi untuk takjil ya, untuk kita menyegerakan iftar. Setelah itu ya sudah memang benar-benar basah ya, kita sudah minum, baru baca doa ini, dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah.
Kita bacanya ya pas mungkin barangkali pertama ya, makan kurma, minum, langsung baca. Ya. Walaupun sunahnya makan kurma kan ada 3 ya, kita disunahkan dengan yang ganjil 3, 5, atau barangkali kalau mau lebih 7. Tapi 3 kurma aja sudah termasuknya ya mengenyangkan ya. Ketika orang awalnya kosong terus diisi 3 kurma itu sudah ya lumayan ya, istilahnya mengganjal perut ya, sehingga di situ dia minum lalu berdoa, atau tadi makan 1 kurma, minum lalu berdoa, zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini doa yang derajatnya hasan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hendaknya kita lebih mendahulukan doa ini dibandingkan dengan doa-doa yang lainnya. Walaupun doa ya namanya doa itu ibadah yang memang sifatnya umum ya. Semua doa yang penting doanya itu ya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya di situ mengandung kebaikan, itu sah-sah saja dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana kita di waktu-waktu buka puasa kan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, semua doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas kita buka puasa di sini, bismillah, makan kurma, minum, baru baca zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Dan doa ini khafila rahimani rahimakumullah dibaca masing-masing, bukan dikomandoi. Bukan dikomandoi. Karena ya kalau kita saksikan di masyarakat kita ada yang ya berdoanya modelnya di komando istilahnya. Di komando, bahkan doanya ya tadi sebelum berbuka ya baca doa dulu, kalau sudah baca doa selesai baru makan atau minum. Ini termasuk pengamalan yang kurang tepat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Terkait tentang ya riwayat doa tadi ya derajatnya hasan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Khafala rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait tentang adab-adab berpuasa ya, dan tentunya ya tadi di poin yang kedua dan ketiga di situ kita betul-betul diperintahkan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa ya, ataupun yang sifatnya sia-sia, karena itu bisa mengurangi pahala kita. Dan sebaliknya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, ya, berbanyak amal saleh karena itu bisa menambah pundi-pundi pahala kita, dan amal saleh yang dilakukan saat berpuasa itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan dan sampai lipat-lipat yang ya tak terhingga. Karena puasa kan ibadah yang pahalanya itu tanpa batas ya. Puasa itu ibadah yang pahalanya tidak ada batas, sehingga amal yang dilakukan di saat puasa itu juga dilipat gandakan tanpa batas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhol. Ya, monggo Pak. Doa yang Allahumma lakasumtu ya. Insyaallah. Ya yang banyak diamalkan oleh masyarakat kita kan seperti itu ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini disebutkan ya, doa yang berbunyi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Sahih dan juga Mu'jamul Awsat.
Kalau disebutkan di sini keterangannya bahwasanya hadis ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Disebutkan ya doa dengan redaksi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya ya, secara mursal ya, dan mursal ini maksudnya tidak ada perawi sahabat di atas tabi'in ya, artinya dari tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan hadis mursal dan hadisnya kategorinya dhaif, lemah ya, lemah. Hadis itu kan dari Mu'ad bin Zuhra, langsung disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan nama sahabatnya, sehingga kategorinya hadisnya hadis yang mursal. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Muhammad ya, Nasiruddin Al-Albani ya, rahimahullah taala dalam kitab Dhaif Sunan Abu Dawud ya, Dhaif Sunan Abu Dawud. Jadi derajatnya lemah ya, terkait tentang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu derajatnya lemah. Adapun yang ya, derajatnya ya tadi hasan ya, tadi yang berbunyi dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi riwayat doa tersebut hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ada yang lainnya? Betul, silakan. Tapi ikhwafillah rahimana rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya setiap doa yang dibacakan yang di situ tidak ada unsur kesyirikan, kemungkaran, ya doanya itu doa permintaan yang istilahnya ya hajat kita dan doanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada selainnya, itu sah-sah saja untuk dibaca. Tapi doanya ya tadi kan menjelang berbuka puasa ya, ataupun setelahnya kita bisa perbanyak doa tersebut ya, kita mengucapkan doa-doa itu ketika mau buka puasa itu waktu yang mustajab. Perbanyak doa apa yang kita inginkan ya. Kita minta agar puasa kita diterima, kita inginkan agar semua amalan kita diterima, kita ingin misalnya hajat-hajat kita yang di dunia ya, misalnya anak yang saleh, istri yang salihah misalnya, atau kita minta kesuksesan misalnya, terutama kita ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ya, di waktu-waktu menjelang berbuka puasa itu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau yang pas buka puasa, maka ketika kita mau mengamalkan adalah doa yang derajatnya hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tadi dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, dan kita bacanya pun tadi bismillah, makan kurma, minum, baru baca doa dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Nggih, silakan monggo Pak. Nawaitu shoma ghadin. Naam, ya terkait niat ya. Niat para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu tidak perlu dilafadzkan, dan semua bacaan-bacaan niat yang beredar di masyarakat itu tidak ada hadisnya, tidak ada hadisnya. Itu adalah ya buatan manusia ya, dari ya, istilahnya mungkin barangkali para ulama mereka yang mungkin beristihad seperti itu. Tapi sekali lagi bahwasanya niat itu sesuatu yang tidak perlu dilafadzkan, cukup terbetik di dalam hati kita ya. Memang ada para ulama yang ya mengharuskan untuk diucapkan ya, istilahnya agar ya lebih memantapkan. Mereka berdalil dengan istilahnya ketika haji, kan saat haji itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ya labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umratan. Dikiaskan dengan itu akhirnya yang lain-lainnya itu dibuatkan lafadznya ya, semisal ya nawaitul wudu'a atau usolli salata apa misalnya ya, atau nawaitu soma apa, di situ dibuatkan ya, dikiaskan dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan tatkala haji. Itu pendalilan mereka biasanya ke situ. Tapi sekali lagi ini ya, pendalilan yang tidak tepat ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umratan itu ya bukan berupa niat ya. Tetap niatnya adalah di dalam hati. Itu hanya sekedar seperti takbiratul ihram, Allahu akbar, memulai ya istilahnya ibadah ya. Dan memulai ibadah haji dengan labbaik Allahumma
hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu yang lebih tepat. Bukan itu bacaan niat, ya, tapi itu sekedar sebagai pembuka ibadah. Pembuka ibadah dan penutupnya ibadah haji ya dengan tahallul. Kalau penutupnya ibadah salat dengan salam. Ya, wallahu taala alam bishawab. Itu ya Pak ya. Jadi tidak ada dalilnya, istilahnya hanya sekedar kias saja. Kias saja. Dan lafaz-lafaz yang beredar itu ya tidak ada hadisnya, itu hanya sekedar ya apa yang disampaikan oleh para ulama dari hasil ijtihad mereka ya. Dan para ulama yang istilahnya menganjurkan niat pun mereka tidak meyakini pengucapan niat itu sebagai syarat, hanya sekedar untuk memantapkan saja. Memantapkan saja. Tapi sekali lagi niat ya di dalam hati. Ketika sudah ada kerentak hati, maka sah sebuah amalan. Wallahu taala alam bishawab. Ada yang lainnya barangkali, silakan. Ada? Nggih, silakan. Monggo, Pak. Oh, nggih. Jangan sulit-sulit nggih, Pak. Kalau berdua, nggih. Nggih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya terkait tentang ya kita masbuk, ya, kemudian berarti kalau kasusnya ini kan jamaah yang ada di situ sudah selesai ya. Sudah selesai tapi ada seorang yang masih salat ya. Wallahu taala alam bishawab ya. Di sini para ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan kita ikut orang yang masih salat ya. Berarti kan dia masbuk juga ya karena masih melengkapi ya. Tapi kita lebih masbuk lagi di belakangnya lagi ya, di belakangnya lagi. Sikap yang tepat terkait tentang hal ini yang lebih kuat insyaallah subhanahu wa ta'ala adalah ya kita tidak bermakmum dengan orang yang masbuk tersebut karena dia kan posisinya niatnya sebagai makmum tidak sebagai imam ya. Niatnya dia sebagai makmum bukan sebagai imam, karena yang boleh kita jadikan imam tuh orang yang memang niatnya jadi imam atau yang orang niatnya dia salat munfarid untuk dirinya sendiri, itu yang boleh kita jadikan imam. Adapun orang yang niatnya jadi makmum ya jangan kita jadikan makmum. Ini alasan terkait tentang hal ini, sehingga kalau misalnya kita terlambat ya kemudian datang kok jamaah sudah selesai tapi masih ada orang yang salat, kita tunggu. Kalau ada orang lain yang kayaknya masih terlambat atau lagi masih wudu, kita tunggu lalu kita salat bersama orang yang telat ya bersama kita ya. Bukan dengan kita istilahnya gabung dengan orang yang masih menyempurnakan salat yang gara-gara dia juga masbuk. Sekali lagi ini pendapat ya, walaupun ada pendapat yang dia memperbolehkan masalah ya, tidak mempermasalahkan, boleh-boleh saja. Tapi yang lebih tepat adalah tadi yang istilahnya ya dia bukan bermakmum pada orang yang masbuk, dia karena bolehnya bermakmum itu kepada orang yang dia memang niatnya imam atau yang dia niatnya salat sendiri untuk dirinya sendiri. Karena ya pernah kejadian di zaman Nabi SAW ada orang yang masbuk datang sudah selesai. Yang ada Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk salat sendirian atau salat dengan orang yang mau sedekah. Siapa yang mau sedekah untuk saudaranya ini, jadi salat ya dia salat ngulangi salat lagi, tapi salatnya orang tadi yang ya dia menemani itu hanya sekedar sunnah saja. Ya, sunnah, salatnya sunnah menemani orang yang salatnya masbuk di situ berjamaah. Itu praktek yang terjadi di zaman Nabi SAW, bukan orang masbuk kemudian dijadikan imam. Ini kurang tepat ya, dengan alasan tadi bahwasanya yang dijadikan imam adalah orang yang memang niatnya imam atau orang yang niatnya dia salat sendirian istilahnya. Ya, baik dia salat sunnah ataupun salat wajib. Adapun kalau orang yang masih masbuk, dia kan posisinya makmum, niatnya dia sebagai makmum, maka tidak tepat untuk dijadikan imam. Wallahu taala alam bishawab. Sehingga lebih tepat kalau tadi ya masih ada orang ya kita nunggu kemudian salat bersama orang yang sama-sama masuk dengan kita, satu orang jadi imam, satu orang jadi makmum, atau kalau barangkali banyak ya silakan di situ bisa ya bareng-bareng. Ini boleh.
Ya. Tapi kalau yang tadi pemakmum pada orang yang masbuk, ya kami tidak menyarankan, walaupun ya barangkali kalau ya jenengan berpendapat wah tidak masalah, ya silakan aja, tidak masalah, ya boleh-boleh saja ya. Kalau memang kita menguatkan pendapat yang seperti itu, ya. Tapi dengan posisinya tentunya kalau namanya dua orang ya salatnya sejajar dan posisinya ya kalau memang pas mentok tembok ya tinggal. Kalau pas sebelahnya kosong ya diminta untuk geser, tidak masalah. Ya. Kita kasih isyarat supaya geser agar kita bisa masuk di sebelahnya. Karena makmum kan di sebelah kanan. Makmum di sebelah kanan. Barangkali ini pas yang masuk posisinya pas paling kanan, sehingga kanannya tembok. Kita mau masuk sebelah kanan ya bisa misalnya seperti itu. Ya dan kirinya sudah kosong kita minta untuk geser, kita maju. Tidak masalah. Kita kasih isyarat, kemudian kita maju. Ya. Tapi kalau memang penuh nggak bisa ya di belakangnya tidak apa-apa, insyaallah subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kalau yang saya sarankan ya dan saya biasa mengamalkan kalau memang qadarullah masbuk ketinggalan istilahnya jamaah, walaupun di situ masih ada orang yang menyempurnakan salat, saya nggak ikut gabung dengan orang yang lagi menyempurnakan salat. Saya mencari orang yang masih belum salat. Kalau sama sekali nggak ada ya salat sendirian di situ. Salat sendirian dan insya Allah kalau ini bukan kondisi yang dibiasakan ya sesekali telat misalnya di situ, itu insya Allah dihitung sebagai orang yang mengerjakan salat berjamaah, insya Allah. Walaupun dia salatnya sendirian, ya. Tapi ya dengan syarat dia biasanya tuh nggak telat ya, biasanya jamaah ya. Cuman qadarullah keadaan kok dia telat, lalu dia salat sendirian, insya Allah dia dihitung salat berjamaah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami nggih? Ya. Na'am. Nggih, wallahu taala alam bisawab. Ini yang kami kuatkan, ya. Kami kuatkan. Tapi barangkali jenengan lebih pokoknya yang pasti yang itu yang istilahnya makmum sama yang musuh boleh, ya silakan, tidak masalah. Wallahu taala alam bisawab. Nggih. Kalau sampai junjung kayaknya kurang pas ya, dan juga akhirnya bisa mengganggu khusyuan orang tersebut ya. Bisa jadi nanti akhirnya bukannya sholat malah jadi malah berantem ya. Kadang-kadang ya orang kalau yang paham ilmu insya Allah gampang ya. Masalahnya kan nggak semua. Kadang-kadang bisa jadi pas yang masuk ini bukan orang yang paham ilmu ya, giliran misalnya dijunjung bisa jadi malah ngertinya mau berantem akhirnya malah jadi ribut ya, bahaya ya. Kita lihat-lihat juga kondisi ya, lihat-lihat kondisi. Wallahu taala alam bisawab. Baik, itu saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan kita ya mendapatkan pahala yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri ya, majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.